Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Putra Pertama dari kelas Sistem Informasi 283D. Nah, di sini saya ada tugas dari MK Dasar-Dasar Manajemen, yaitu mengenai perancangan untuk usaha kita ke depannya. Misal kita buka usaha, apa yang kita lakukan untuk ke depannya? Oke, kita masuk ke tugasnya. Nah, di sini saya sudah membuat BMC nih, atau bisnis model kanvas. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tulisan dung to sos. Nah, yang artinya sudah bisa kalian tebak bisnis yang akan saya rencanakan untuk membukanya, yaitu toko sepatu ya. Karena di sini udah ada tulisan sos yang artinya sepatu. Nah, kita masuk. Di sini sudah saya kasih beberapa bagian ya. Ada key partners, key activities, key research, value, customer, channels, customer segment, cost control, revenue system. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke key partners. Nah, di sini key partners itu adalah partner kita untuk membuka usahanya. Nah, yang pasti di sini nih saya membuka usaha bisnis sepatu. Lebih tepatnya saya jadi tangan keduanya gitu. Oke, di sini yang pasti untuk tangan kedua kita ngambil di distributor atau agen sepatunya tuh. Nah, yang pasti kita berhubungan dengan berpartner dengan distributor sepatunya yang membuatnya, orang sepatu yang membuatnya. Oke. Yang kedua ada tempat bikin stiker. Nah, kenapa tempat bikin stiker? Karena rencana saya di setiap pembelian di toko atau setiap pembelian satu pieces, satu pasang sepatu, toko saya itu akan mendapatkan bonus stiker. Nah, untuk yang ketiga ada jasa antar barang. Nah, jasa antar barang ini kan kalau kita misalnya nih ada orang mau beli di dalam kota ya, mau di dalam kota ataupun di luar kota, itu kan menggunakan jasa paket atau jasa kurir tuh. Berarti kita membutuhkan atau berpartners dengan kurirnya atau juga jasa antar barang atau paket lah gitu. Nah, yang keempat ada rekan kerja atau saudara. Nah, di sini rekan kerja ini maupun orang ini ataupun saudara, ini kan pastinya mereka bisa membantu kita dalam pekerjaan kita ataupun menjadi support system lah. Nah, itu untuk key partners. Nah, untuk key activities ini adalah kegiatan kita dalam membuka usaha ini. Nah, untuk yang pertama itu ada pembelian barang. Pembelian barang ini pastinya kita untuk stok dong. Pastinya kita untuk sepatu itu kita stok barang, membeli barang terus. Misal udah menipis nih stok sepatunya, kita akan beli lagi gitu, recycle sepatunya ataupun ada stok baru untuk mengupdate stok-stok biar pembeli itu bisa tertarik tuh untuk barang-barang yang kita jual. Nah, untuk yang kedua itu membuat akun sosmed, yaitu karena zaman sekarang kan udah teknologi ya, dan juga zaman sekarang orang-orang udah pada males tuh, jarang yang sedikit lah. Misalnya orang-orang mau beli ke toko offline. Sekarang simpelnya aja kita ambil HP, pegang HP, kita lihat sosmed tuh, kita cari toko sepatu udah banyak banget di sosmed. Jadi akun sosmed ini perlu ya untuk zaman sekarang, jadi biar memudahkan pelanggan kita untuk membeli untuk di luar kota ataupun di dalam kota itu perlu itu. Nah, untuk daftar akun e-commerce ini juga perlu, karena bukan di akun sosial media aja, karena kita butuh akun market e-commerce gitu, kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Nah, di sini ada membuat iklan di e-commerce. Itu udah pasti. Kalau kita membuat akunnya saja, tidak membuat iklan, ya buat apa ya kan? Nah, di sini kita membuat iklan yang pasti. Karena apa? Karena pembeli itu harus kita pancing tuh. Kalau ada video, kalau ada buktinya kan pasti ada ketertarikan dari pembelinya itu, customer. Nah,
kita membuat video, yang selanjutnya kita membuat video dan iklan di e-commerce dan juga di sosmed. Itu penting untuk menunjang juga, untuk ada rasa, oh saya mau beli nih, ini barangnya bagus nih. Itu kan udah menarik perhatian lah, menarik hati dan perhatian customer kita, pembeli kita untuk videonya. Nah, untuk yang selanjutnya membuat postingan ketika ada stok baru. Itu udah pasti tuh, kalau ada stok baru kita restock atau ada produk-produk baru, kita pasti mengupdate-nya atau memposting di sosial media kita atau di akun e-commerce kita kegiatannya. Oke, yang selanjutnya kita ikut event-event sneakers. Nah, misal nih, saya kan tinggal di Palembang nih, jadi itu ada namanya mall kan di Palembang. Nah, biasanya di mall itu dalam dasarnya biasanya diadakan event-event tuh tiap bulannya. Nah, jadi di situ kita bisa ikut, di situ kita buka stand, kita ikut pamerannya, kita bisa di situ memamerkan sepatu-sepatu kita ataupun memamerkan apa yang kita jual. Jadi orang-orang di daerah kita itu, oh tahu tuh, ini kita udah pernah ikut event. Jadi di situ kita juga kasih kartu nama atau kartu stiker kita, jadi orang tahu toko kita itu beradanya di sini lokasinya. Oke, dari itu kita udah termasuk promosi ya. Nah, yang terakhir itu membagi modal dan keuntungan. Nah, di sini untuk apa? Karena modal itu pasti akan berbalik ya. Kenapa? Kalau modal ini nggak berbalik, artinya kita rugi bukan keuntung ya. Karena di sini dari modal ini kita bisa membeli atau merecycle sepatunya lagi, merecycle barang-barang yang udah habis gitu kan. Nah, kita lanjut ke value proposition. Untuk value proposition ini artinya apa yang kalian dapatkan dari membeli di toko Dung to Sos ini. Nah, untuk keuntungannya, harga lebih sedikit murah di bawah pasaran, free stiker kayak yang kata saya tadi di awal, untuk di setiap pembeliannya itu free stiker. Nah, untuk di pembelian 500.000 akan mendapatkan kaos kami. Nah, yaitu di sini kami juga membuat merchandise dari toko kami sendiri, yaitu kaos yang berlogo toko kami. Nah, keuntungan satu lagi yang terakhir, untuk di luar kota kita bisa COD, dan di dalam kota kita bisa langsung lihat barang atau juga bisa lewat kurir online, yaitu bisa juga Gojek, lewat Grab, bisa itu. Nah, untuk mempererat di sini ada customer relationship. Untuk mempereratnya itu dengan customer, kita biasa adakan diskon dan promo. Nah, diskon dan promo ini bisa mentertarikkan pelanggan kan, biar kita erat itu, dekat sama pelanggan. Kita juga ada setiap bulannya mengadakan giveaway, dan juga kita ada kontak WhatsApp di sini. Nah, di sini kita akan share info dari sosmed kita, sosmed toko kita. Nah, untuk customer segmen ini kita menuju ke pelajar sekolah, mahasiswa, pemuda-pemudi, bisa juga orang kantoran. Orang kantoran biasanya kan kantor-kantor zaman sekarang kayaknya udah modern gitu kan. Jadi perlu banget tuh yang namanya sneakers atau sepatu. Bisa juga mungkin orang tua juga, mungkin orang tua tuh kan sering misalnya mau jalan-jalan tuh takut kakinya pegel atau gimana, itu solusinya pakai sneaker tuh, karena sneaker itu bahannya enak, empuk, nggak buat kaki sakit gitu untuk jalan-jalan atau untuk jalan jauh. Nah, untuk key research ini adalah untuk alat-alat yang kita perlukan gitu. Nah, yang pasti itu ada modal. Pasti itu untuk membuka usaha apa aja pasti perlu modal. Alat packing, karena apa? Kita di sini membuka lewat online ya.
kita posting di e-commerce itu pasti kalau orang customernya pesen, kita pasti making serapi mungkin ya untuk memuaskan customer kita. Akun sosmed kita pasti akun e-commerce dan jasa antar barang. Nah, di sini ada channels untuk akun-akun yang kita bikin nih, akun-akun toko yang akan kita bikin ke depannya. Untuk akun toko kita itu ada Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Zaman sekarang TikTok udah ini ya, udah jadi nomor 1 kayaknya nih. Udah rame banget. Jadi sangat perlu TikTok, YouTube juga perlu tuh. Misalnya kita akan memamerkan iklan suatu kita di YouTube, itu yang kalau YouTube juga luas di mana-mana. OLX, Tokopedia, Shopee dan Lazada. Nah, untuk cost struktur ini adalah keuntungan kita nih, atau juga bisa juga cost strukturnya bisa juga pengeluaran kita untuk membayar apa aja yang dari ini nih, usaha kita yang kita bikin ini, kita biaya apa aja nih, pengeluaran kita lah ibaratnya. Nah, di sini kita misal kita udah ada rekan kerja, yang pastinya kita bagi hasil dengan rekan kerja. Atau juga bisa juga kan kalau kita udah ada kayak anak buah gitu, bukan anak buah sih, kayak ya begitulah, kayak udah rekan kerja lah ya. Gak enak kalau ngomongin anak buah, jadi kita panggil rekan kerja aja. Nah, di sini kita bagi hasil itu kan per bulan pastinya ada bagi hasil dengan dia, atau ada gaji lah buat dia. Nah, untuk yang pertama itu. Untuk yang kedua, biaya internet. Udah pasti di sini kita juga jual online, nggak cuma offline, pastinya kita jual online. Online itu kita pengeluaran kita itu butuh kuota, mungkin butuh wifi kan. Nah, yang ketiga yaitu beli sepatu. Udah pasti beli sepatu, kita jual sepatu di sini, bukan jual tempe karena kita beli sepatu ya, karena toko kita toko sepatu. Buat stiker untuk free-nya, dan juga beli kaos. Ini salah ya, beli kaos untuk merchandise di toko free-nya juga. Untuk merchandise kita yaitu kaos yang berlogo toko kita, dan juga untuk free di pembelian di atas 500.000. Nah, yaitu yang terakhir untuk pengeluarannya biaya pengiriman. Yang pasti kita membutuhkan biaya pengiriman. Karena apa? Di sini kita sistemnya ada sistem online. Untuk di dalam daerah pun kita membutuhkan kurir ya, kurir antar aplikasi untuk Gojek gitu. Dan untuk di luar kota kita bisa menggunakan kurir paket kayak JNT, apalagi itu si cepat, itu kan membutuhkan biaya. Nah, untuk keuntungannya di sini kita bisa di Venue Slim sini adalah keuntungannya. Nah, di sini keuntungan kita bisa dari penjualan sepatu dan juga ikut dari event-event. Biasanya yang ramai itu dari online ya. Online biasanya orang sekarang lebih ramai di online daripada di offline. Karena zaman sekarang juga posisinya lagi pandemik, lagi COVID, nggak bisa sembarang keluar, jadi lebih ramai di offline untuk di kondisi sekarang. Nah, untuk keuntungan dari ikut di event itu juga bisa kemungkinan besar kita dapat keuntungan yang banyak. Karena apa? Event itu udah jarang tuh, sebulan sekali pasti orang pengen banget melihat barang-barang yang ada di event itu sendiri. Nah, oke, BMC-nya mungkin udah selesai. Nah, di sini saya akan menampilkan nih website yang telah saya buat untuk rencana toko saya ke depannya nih. Oke, kita masuk ke Figma. Nah, di sini udah saya rancang, udah saya buat di Figma untuk desain webnya. Kita juga menyediakan pembelian lewat web. Nah, di sini ada
tulisan room to store toko kita, dan juga ada slogan kita, harga merakyat, kualitas pejabat. Ayo buruan belanja. Nah, di sini udah kelihatan ada batiknya, itu khas Indonesia karena kita bangga harus bangga bersepatu lokal. Nah, di sini udah ada kayak iklan-iklan untuk menarik hati pelanggan. Sepatu ala sampean, bermutu dan awet, nyaman di kaki, nyaman di hati. Order in Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, free ongkir dan free stiker. Happy shopping. Dan juga di sini kita menawarkan barang original, tidak ada yang KW atau gimana, dan juga harga terjangkau. Nah, di sini kita ada promo nih setiap bulannya. Di setiap bulannya itu kita pasti adain promo untuk yang udah follow akun kita dan juga udah mengikuti di akun e-commerce kita ya. Nah, di halaman ini, di bagian ini kita juga mencontohkan, ada menampilkan contoh-contoh sepatu yang kita jual. Misalnya Vantela nih, udah ada stoknya dari ukuran 38 sampai 44. Patrobas juga 38 sampai 43, dan juga Kompas 39 dan sampai 43. Untuk warnanya bisa kalian lihat sendiri, black, grey, maroon, khaki, captain, ini juga black, navy, grey, dan all black. Untuk Kompas black, red gum, blue sky, white red, cappuccino. Nah, di sini untuk meyakinkan pembelinya, customer baru nih, kita juga ada kolom atau bagian review pembeli, yaitu customer yang udah beli di toko kita. Jadi customer yang lain, customer baru nggak ragu lagi untuk membeli di toko kita. Untuk review pembeli di sini udah ada seperti yang keren, original, recommended nih buat yang ingin tampil trendy setiap hari. Harganya juga ramah di kantong, pelayanannya juga good, dan ditambah free stiker dan kaos. Oke, review pembeli kita ke bawah lagi. Nah, di sini udah tercantum footer ya. Untuk di footer ini ada nama toko kita, akun sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, about me, profil, testimoni, maps, dan location, contacts. Untuk produknya kita tampilkan juga Vantela, Patrobas, Kompas, t-shirt, dan juga ekspor yang bisa kalian cari. New collection kita, stok baru, ekspor men ini untuk sepatu laki-laki dan juga sepatu perempuan bisa kalian cari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di tugas kali ini. Mungkin kalau ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Pratama pamit undur diri. Oke, bye-bye.